Baik, bersama saya Mansa Zega, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Nias Barat. Kali ini saya akan mengambil video tentang pra-observasi aksi nyata modul 2.3, dan pada kesempatan ini saya bersama dengan Bapak Nofriya Mandaki. Selamat pagi Pak Nofriya Mandaki. Selamat pagi Pak Zega. Terima kasih sudah berkenan menjadi objek pengamatan dalam pembelajaran ini Bapak. Baik Bapak, dalam pelaksanaan observasi ini saya ingin menanyakan beberapa hal supaya nanti pada pelaksanaan pembelajaran Bapak menjadi lebih percaya diri dalam melaksanakan pembelajaran dalam kelas. Yang pertama Bapak, mohon izin saya ingin mengetahui tujuan pembelajaran yang Bapak laksanakan nanti. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Zega. Yang menjadi tujuan pembelajaran pada pembelajaran yang akan saya laksanakan, yang pertama, siswa nanti diharapkan dapat menetapkan relasi dan bentuk diagram tanah, diagram kartesius dan lingkungan pasangan berurutan. Dan yang kedua, siswa diharapkan dapat menemukan contoh relasi dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja Pak. Baik Pak, menarik sekali ada dua tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan Bapak Dahi nantinya. Bapak izin saya juga ingin menanyakan seperti apa area pengembangan dalam pembelajaran yang Bapak laksanakan ini. Baik Pak Zega, jadi area pengembangan yang akan saya laksanakan dalam pembelajaran nanti yang pertama adalah saya mengambil dalam hal kognitif dan juga dalam hal pengetahuan. Itu pengetahuan atau kognitif itu mengarah nanti pengetahuan mereka terkait dengan relasi itu, misalnya pengertiannya, bagaimana contohnya, kedua keterampilannya yaitu bagaimana mereka bisa menyatakan relasi itu dengan tiga cara seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal, yaitu menyatakan dengan diagram tanah, diagram kartesius dan juga lingkungan pasangan berurutan. Baik Pak, semakin menarik tentang pembelajaran yang akan dilaksanakan Bapak nanti. Mohon izin Pak, saya mau mengetahui seperti apa strategi pembelajarannya, karena ini juga akan menjadi dasar saya nanti dalam pengamatan pembelajaran yang Bapak laksanakan. Yang menjadi strategi pembelajaran yang saya laksanakan adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi. Yang mana pembelajaran berdiferensiasi yang saya laksanakan ini saya buat dalam tiga hal, yaitu berdiferensiasi dalam hal konten, kemudian diferensiasi dalam hal proses, dan diferensiasi dalam hal produk. Terima kasih Bapak, berarti dalam pembelajaran yang Bapak laksanakan nanti langsung ketiga-tiganya muncul ya, diferensiasinya, konten, proses, dan juga produk. Bagaimana dengan asesmen awal, apakah nanti Bapak laksanakan juga atau tidak? Iya Pak Jika, saya juga akan melaksanakan tes awal atau namanya tes atau diagnostis kognitif untuk mengetahui dulu sejauh mana pengetahuan peserta ini terhadap relasi yang akan saya ajarkan. Yang kemudian nanti Bapak bagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok sesuai dengan gaya belajarnya, ada yang auditori, visual, dan kinestetik. Oke, luar biasa Bapak. Oke, setelah saya mengetahui strategi, saya juga ingin mengetahui seperti apa nanti bentuk penilaian yang Bapak laksanakan dalam kelas. Nanti setelah saya melaksanakan pembelajaran tadi, saya akan memberikan dalam bentuk membacakan DKPD dan kelompok. Tentunya hasil dari DKPD itu akan dipresentasikan, dan hasil presentasi juga saya ambil sebagai bentuk penilaian kelompok. Kemudian setelah melaksanakan DKPD akan dipresentasikan, maka saya melaksanakan asesmen formatif, ya, untuk mengetahui pemahaman mereka setelah belajar tentang relasi. Nah, untuk asesmen formatif ini saya mau mereka nanti kuis atau soal untuk bisa saya berikan kepada peserta. Iya, dalam bentuk tes tulis nanti Pak barangkali atau bagaimana? Saya rencanakan dalam bentuk tes tulis nanti, tapi mungkin saya akan membuat asesmennya supaya lebih menyenangkan lagi. Oke, Pak, luar biasa Bapak. Pertanyaan terakhir. Berarti kira-kira sasaran kelas yang Bapak laksanakan dalam pembelajaran ini kelas berapa dan kelas berapa Pak? Untuk pembelajaran ini, untuk sasarannya itu kelas 81. Nah, sebenarnya les kelas 81 ini ada hari Senin dan hari Selasa. Karena ada kegiatan hari Senin ini, rencana akan saya laksanakan pada hari Selasa. Baik Pak. Les 4. Baik Pak, terima kasih sudah berkenan untuk pra-observasi, dan demikian video pra-observasi yang saya laksanakan bersama dengan Bapak Nofriya Mandaki. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Pak. Sebelum kita
memulai pelajaran kita pada hari ini, sebelumnya dulu kita berdoa yang dipimpin oleh Mei. Baik teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kalau kami sudah datang kembali, agar kami bisa bertemu lagi di sekolah ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mulai kegiatan belajar. Mengajar kami semoga Engkau yang menjadi guru kami semua. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Baik, terima kasih. Ada yang tidak hadir hari ini? Nah, sebelum Bapak menyampaikan materi pelajaran kita pada hari ini, Bapak mau tanya dulu, siapa yang masih ingat pelajaran kita pada minggu yang lalu? Ya, silakan Luis. Memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kemudian, ada yang tahu ada berapa posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y? Sejajar dan berpotong. Ya, sejajar dan berpotongan. Materi yang sudah kita pelajari sebelumnya ada hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, itu materinya adalah Relasi dan fungsi. dan materi submaterinya yaitu Relasi. sebelum kita lanjut lebih jauh tentang relasi ini, maka terlebih dahulu Bapak akan memberikan tes awal atau pretest untuk menguji kemampuan peserta didik kami terhadap Relasi. berdasarkan hasil relasi nanti, maka Bapak akan menentukan di mana kelompok kalian masing-masing. Ya, silakan dikerjakan. Ada lagi yang bisa? Ada lagi? Oke, baik. Berdasarkan hasil yang sudah saya periksa dan sudah saya lihat hasilnya, maka untuk itu kita bisa mendapatkan apa yang menjadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Kita akan lihat bersama apa itu yang disebut dengan relasi. Nama tujuan pembelajaran kita pada hari ini pertama adalah peserta didik dapat menyajikan relasi dalam bentuk diagram panel, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Bapak menampilkan sebuah video musik. Tidak Dukul menjual berbagai macam makanan dan minuman. Oke, untuk selanjutnya Bapak akan mengajukan LKPD dan silakan bergabung di dalam musik. Dengan kelompok sudah saya. Ini ada kelompok. Apa kelompok Pak? Iya. Dan nanti kamu ibu ada Pak. Anggota keluarga tersebut yang pertama ada mama, bapak, Ada dua faktor dari. Faktor dari. Kami telah menyelesaikan masalah ini dengan cara menggunakan diagram
menggunakan panah, yaitu seperti ini di atas, di mana kita harus mencocokkan di mana untuk menghasilkan hasil prestasikan. Mungkin saja kami persilakan kepada Baik teman-teman semua, dari kami dari kelompok 4 akan menyaksikan hasil diskusi kami, yaitu dalam menggunakan gambar langsung, yaitu dalam bentuk diagram panah. Kita berikan tepuk tangan untuk kita semua. Baik, sebelum saya memberikan tes akhir atau tes sebagai bentuk pemahaman kita dengan materi yang sudah kita pelajari, maka satu yang bisa membuat kesimpulan. relasi dapat diartikan sebagai hubungan atau aturan yang menghubungkan. Relasi antara dua lingkungan berarti aturan yang menghubungkan atau memasukkan setiap anggota lingkungan yang satu dengan anggota lingkungan yang lain. Oke, baik, terima kasih. Baik, siapa yang bisa menyampaikan refleksi bagaimana perasaannya setelah bulan ini? dalam kegiatan hari ini sangat menyenangkan karena kami bisa belajar untuk memahami teori ada 3 contoh teori dan panah dan Kartesius dan hubungan kesatuan. Terima kasih. Jadi itulah pembelajaran kita pada hari ini. Dan jangan lupa untuk mempelajari materi prinsip untuk memahami. Demikian, selamat siang. Pada kesempatan ini saya masih bersama dengan Bapak Nofri Mandahi tentang pasca observasi pembelajaran yang dilaksanakan oleh beliau pada waktu kelas 81. Baik Bapak, tentang pembelajaran yang telah dilaksanakan Bapak di kelas 81, sebelum saya menyampaikan sesuatu barangkali ada yang ingin Bapak sampaikan, silakan Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Jika. Tentunya ada hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi yang saya laksanakan di kelas 81, yang mana pembelajaran yang saya laksanakan itu masih belum optimal atau belum maksimal. Kenapa? Karena masih banyak peserta didik yang belum terbiasa dengan pembelajaran berdiferensiasi. Seakan-akan bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah sebuah hal yang baru bagi mereka. Itu saja Pak. Baik, terima kasih Bapak. Itu dari sudut peserta didik ya Pak. Kalau dari Bapak sendiri seperti apa tantangan atau hambatan yang Bapak rasakan dalam pembelajaran waktu di kelas 81 Pak? Oke, baik Pak Jega, saya lanjutkan. Secara pribadi yang menjadi tantangan bagi saya itu adalah kurangnya persiapan terhadap pembelajaran berdiferensiasi itu. Itu saja Pak. Baik Pak, tanya terakhir Pak ya. Seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa karenanya pembelajaran berdiferensiasi tentu ini adalah satu hal yang baru, persiapannya masih kurang. Barangkali untuk pembelajaran seterusnya apa kira-kira solusi yang Bapak tawarkan dalam pembelajaran supaya lebih baik lagi ke depan? Oke, baik, terima kasih Pak Jega. Saya akan coba memberikan tanggapan terhadap pertanyaan ini. Hal apa yang ingin saya lakukan untuk memperbaiki, tentunya belajar lebih banyak lagi terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi ini, terutama melalui YouTube barangkali dan juga melalui Bapak Ibu guru yang lebih memahami tentang pembelajaran berdiferensiasi. Dan tentunya yang paling penting adalah penerapannya setiap pembelajaran, bukan hanya pada saat-saat tertentu, namun seharusnya setiap saat sehingga bisa nanti memberikan hasil yang lebih maksimal lagi. Demikian. Baik Pak, saya sangat setuju dengan pernyataan Bapak yang terakhir. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih sudah berkenan menjadi objek pengamatan pembelajaran ini bagi saya. Dan barangkali yang bisa kami sampaikan sebagai penutup, mari kita tetap semangat untuk memperbaiki pembelajaran dalam kelas demi peningkatan pembelajaran dalam kelas supaya berdampak pada peserta didik kita. Terima kasih Pak Yahoo.